أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi alama bil qalam. Alama insana ma lam ya'lam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hidayah yang insyaallah senantiasa dalam berkah, rahmat, bimbingan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang dan bahagia, iya teh? Alhamdulillah. Sehat dan bahagia ya ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu dan teteh-teteh. Ya atas kudroh dan iroda Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bermajelis lagi. Kita bisa bertolabul ilmi lagi. Kita bisa sama-sama mengkaji lagi. Apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi firman Allah yang senantiasa Allah turunkan agar mampu kita jalankan, gitu ya. Ya alhamdulillah atas segala nikmat dan rezeki yang senantiasa Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmatnya yang begitu besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, yang sedang sama-sama kita perbaiki, sedang sama-sama kita tingkatkan sampai titik kita pertahankan. Tidak lupa rezekinya, rezeki waktu, rezeki umur, rezeki tempat, rezeki sehat, dan yang terpenting adalah rezeki kelembutan hati kita dan ringannya langkah kaki kita agar senantiasa mampu dan Allah mampukan untuk hadir di majelis di Masjid Nurul Hidayah yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke suatu hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiitnya hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya yang terakhir, yang insya Allah senantiasa melanjutkan risalah-risalahnya, visi misi dan pada akhirnya cita-citanya tercapai, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, di siang hari ini yang insya Allah nanti akan sama-sama kita kaji, sama-sama akan kita tadaburi, dan insya Allah senantiasa menjadi bahan tafakur dan menjadi hujah, alasan kita untuk senantiasa bersyukur. Dengan tema insya Allah di siang hari ini menjadi hamba yang sadar, gitu ya. Berbicara menjadi hamba yang sadar berarti apa dulu poin terpenting atau langkah paling awal berbicara kedudukan kita sebagai hamba. Kalau berbicara hamba, kalau bahasa Arabnya itu abid, bahasa Indonesia hamba.
dikaitkan dengan tadi di awal mukadimah yang dibaca, surat Al-Alaq. Wahyu pertama yang Allah turunkan, wahyu pertama yang Allah berikan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Alaq ini adalah surat cinta, bukti cinta dari Allah kepada siapa? Kepada kita manusia sebagai hambanya, yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, gimana sih perasaannya dulu ketika zaman lagi ta'aruf ya? Karena di kita nggak ada, di Islam nggak ada yang namanya pacaran. Ketika ibu-ibu dapat surat cinta dari siapa? Dari bebebnya, gitu ya. Dari mantan pacarnya yang sekarang jadi suami, gitu. Gimana sih rasanya mendapatkan surat cinta, gitu? Deg-deg ser, deg-deg-dug, der, ataukah gimana tuh Bu kira-kira perasaannya ketika mendapatkan mendapatkan surat cinta? Begitulah kira-kira gitu ya. Nggak bisa diungkapin sama kata-kata gitu ya Bu ya. Pokoknya mah happy, bahagia, senang banget gitu. Ada merindingnya gitu. Atau serem berarti Bu surat cintanya teh Bu gitu ya. Nah, itu kita dapatkan dari sesama makhluk. Dari yang jadi pasangan kita sekarang. Pertanyaannya, surat cinta tersebut awalnya kita apa ini? Kita terima. Betul? Kita terima surat cinta dari yang sedang ta'aruf dengan kita, yang jadi pasangan kita saat ini. Kemudian setelah diterima diapain? Mau disimpan, mau dilaminating, atau sampai di figuraan? Gitu kan? Berarti kita baca tuh. Dibacanya cukup sekali? Ternyata enggak. Lagi kangen dibuka lagi gitu ya. Itulah surat cinta dari manusia. Ini surat cinta yang datangnya dari pemilik manusia, dari Allah. Kok perlakuannya beda ya? Gitu. Surat cinta yang Allah berikan ada 114 surat. 6.236 ayat. 30 juz. Kurang banyak Bu? Atau udah selesai sama kita dibaca semua? Rasulullah saja membaca surat cinta tersebut 114 surat 6.236 ayat 30 juz selama 23 tahun. Gitu. Ya. Kita baru ngaderes itu juga. Belum kita kaji. Belum kita maknai. Apalagi sampai kita lengkahkan Bu. Sampai kita langkahkan dalam kehidupan. Karena bedanya surat cinta dari Allah dengan surat cinta dari orang yang menjadi pasangan kita saat ini, surat cinta Allah itu bisa kita jalankan di dalam kehidupan. Kita kaji dan kita tinjau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Rabbmu yang Maha Menciptakan. Allah menegaskan, aranjeun nu gareulis nu karasep kuring nu nyiptakeun, kata Allah. Ya, penegasan Allah. Kemudian di ayat yang keduanya, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bu,
Kenapa Allah menciptakan manusia digambarkan dari segumpal darah, Bu? Sekarang kita tinjau, kita pergunakan sudut pandang kita sebagai manusia. Biasanya kalau kita melihat gumpalan darah atau genangan darah, ada tuh yang fobia, yang tiba-tiba dia langsung pusing atau sampai pingsan. Betul? Nah, tetapi yang kita tinjau saat ini, rasanya gimana ya ketika kita melihat gumpalan darah, melihat genangan darah? Jijik, Bu, geleh ya, Bu ya. Kemudian kita tinjau dari statusnya. Statusnya adalah hina. Kenapa? Gitu di ayat 2-nya. Dijawab sama Allah di ayat ketiganya. Ikro warobukal akro. Kita dapatkan makna dari ayat kedua, kenapa ya Allah menciptakan kita dari sesuatu yang hina? Karena Allah yang maha mulia. Gitu. Berarti pertanyaannya, dari sesuatu yang hina akan ada proses tidak ya? Menjadi manusia yang menghamba, yang pada akhirnya sama Allah dimuliakan. Gitu. Itulah penegasan dari Allah di ayat ketiganya. Ikra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Gitu. Kenapa dari sesuatu yang hina? Karena Allah yang maha mulia. Dan pada akhirnya manusia yang sudah menjadi hamba Allah, yang sadar, gitu ya, nanti kita kaji kalimat sadarnya. Prosesnya bagaimana? Di ayat keempatnya. Alazi alama bil kolam. Allah yang akan memproses manusia, Allah yang akan mendidik manusia, Allah yang akan membimbing manusia agar menjadi mulia dengan cara apa? Menghadirkan kalamullah. Di situ terjemahannya pena. Bukan pena yang kita pergunakan untuk menulis. Kan kita sering dengar ya, kalamullah itu maknanya apa? Pengajaran-pengajaran Allah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ada di mushaf, ada di aplikasi handphone, aplikasi Quran tentu saja, ya. Yang pada akhirnya ada hikmah apa, ada pesan apa yang bisa kita petik, bisa kita ambil ketika kita baca firman-firman Allah. Yang bisa menjadi hujah, menjadi alasan untuk kita. Alasan untuk apa? Alasan untuk mengabdi, menghamba, beribadah. Itu yang tersurat. Yang tersiratnya yang ada di alam semesta ini. Kenapa ya Allah menciptakan nyamuk? Kenapa Allah menciptakan virus? Kenapa Allah menciptakan gunung? Kenapa Allah menciptakan lautan? Kenapa Allah menciptakan tumbuhan dan hewan? Agar kita mendapatkan pesan atau pembelajaran atau kemaksudan yang Allah perintahkan. Gitu. Nah, itulah caranya. Dan mengutip dari tafsir Ibnu Katsir, Allah memuliakan manusia dan menghormati manusia. Prosesnya melalui apa? Memberikan keilmuan, memberikan ilmunya, memberikan pengajarannya. Dan itu bukti Rahman dan Rahimnya Allah. Patarosanana, pertanyaannya, maukah kita dididik? Maukah kita dibimbing? Maukah kita diajarkan oleh Allah? Gitu. Ketika Allah menghadirkan segala sesuatunya yang disebut dengan sunatullah alias ketetapan. Bahasa kita apa? Takdir, Bu. Allah sudah memberikan takdir.
Ada kemaksudan nggak Allah menghadirkan takdir tersebut? Pasti. Ada pembelajaran nggak yang harus kita ambil dari takdir tersebut? Ada. Gitu. Kenapa? Allah jawab lagi di ayat kelimanya. Alama insana malam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Gitu. Karena kita sudah terasa, Bu, atau masih sebatas merasa kita tidak tahu apa-apa. Realitanya, kenyataannya, faktanya, kita banyak so tahu, Bu. Sotoy, Bu. Gitu, Bu. Nah, ya Allah bet kieu. Iraha tuh ya Allah. Gitu. Kapan atuh ya Allah? Tuh, jadi mempertanyakan ketetapan yang Allah hadirkan, takdir yang Allah berikan deh, kita pertanyakan. Kok gini ya Allah? Kan pengennya nggak gini. Tuh. Kan kalau kita menyadari bahwa kita hamba, berarti hamba itu apakah hanya sebatas diciptakan? Tidak. Hamba itu senantiasa diatur, dikuasai, dan dimiliki. Sama siapa? Ya sama Sang Holik. Gitu. Hanya saja pertanyaannya, selama ini kita hanya merasa diciptakan saja. Sudah diciptakan, kumaha aranjeun? Gimana kalian? Kan nggak gitu. Buktinya apa? Ya buktinya Allah turunkan Al-Quran. Ini cara kalian menjalankan kehidupan yang aku maksudkan. Gitu. Terus, udah tahu cara menjalankan kehidupan. Fasilitasnya mana ya Allah? Tuh yang ada di langit dan ada yang di bumi. Punya siapa? Punya Allah. Sok anggo, silahkan pakai. Boleh dihabisin ya Allah? Kalau bisa mah habisin. Gitu. Tapi hati-hati. Kenapa? Ulah dugi kamrekaan. Jangan sampai kekenyangan. Kalau bisa kita habiskan fasilitas yang Allah berikan. Karena kita tinggal di bumi, habiskan. Yang ada di alam. Hewan-hewan, tumbuhan. Selama tidak melanggar yang menjadi larangan Allah. Silahkan. Biasa disayapkan ya sayapkan. Yang mau sayapkan nyalira oge gitu. Kan gitu ya. Berarti pada akhirnya memang manusia tidak tahu apa-apa. Allah ingatkan. Agar menjadi tahu, supados uninga, supados terang kumaha. Ku Allah diajarkan. Ku Allah dididik. Sama Allah dibimbing. Tapi dah kadang-kadang kita ya, namanya manusia, masih ingat sifat keren yang kita miliki, Bu? Atau sudah pernah atau belum ya disampaikan di sini? Manusia, setiap manusia, Bu. Tidak ikhwan, tidak laki-laki, tidak akhwat. Kita punya dua sifat keren, Bu. Apa sifat kerennya, Bu? Maraka dawang sama bedegong. Itu kekeh petekeh alias sotoy. Gitu. Itulah sifat manusia. Udah minta sama Allah dihadirkan. Kok cuma segini ya Allah? Udah minta, udah berdoa, udah diikhtiarkan. Terus dapat. Kenapa gini ya Allah? Udah bukan gini maksud saya mah. Itulah sifat keren kita. Mereka doang dan berdengkau. Bisa dihilangkan, Bu? Ternyata tidak bisa, Bu, karena sudah disifati oleh Allah. Apa yang bisa kita lakukan, Bu? Kita kikis sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh kemarakadawangan kita, oleh kebedagongan kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan sifat sotoinya kita? Karena segala sesuatu yang Allah hadirkan, yang terbaik nggak, Bu, buat hambanya, Bu? Apakah mungkin Allah menzolimi hamba-hambanya? Tidak mungkin, Bu. Dalilnya jelas, Bu. Dalilnya jelas, Bu. Surat Al-Baqarah ayat
Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kesanggupannya, kemampuannya. Sudah tertakar, sudah terukur, sudah sesuai, Bu. Ya cuman tadi, karena kita masih dikendalikan oleh kamar kedawangan. Kenapa ya Allah? Nah ya Allah. Iraha ya Allah. Nah, makanya kita belajar mengendalikan ego kita, sotoinya kita. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lengkapi dengan biiznillah. Alhamdulillah biiznillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita sehat. Kita masih diberi kesempatan belajar, mengkaji. Kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas setiap keadaan. Yang pada akhirnya ketika kita punya sudut pandang ini tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun keinginan kita, kita jadi mengkotak-kotakan. Rasanya yang ini pahit, yang ini manis, yang ini asin, yang ini asam. Ketika kita tahu ini semua Allah sudah tetapkan, maka kita akan senantiasa mampu mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasa syukur kita tidak akan terpengaruhi oleh rasa pahit, rasa manis, rasa asam, apalagi rasa asin. Karena tahu ini yang Allah hadirkan, ini yang Allah berikan, ini yang terbaik untuk kita. Gitu. Dan akhirnya kita pun tahu bahwa Allah mengajarkan karena Allah ingin kita menjalankan proses. Berangkat dari kehinaan, kita akan menjadi hambanya yang mulia. Mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah. Menjadi mulia di hadapan Allah. Karena yang paling utama, kemuliaan di hadapan Allah adalah bukti ketakwaan. Gitu. Itulah prosesnya. Itulah jenjangnya, Bu. Yang memang akhirnya mau nggak kita menjalankannya? Mau nggak kita menggapainya? Kami hirup kehidupan, Bu, yang namanya hidup, Bu. Baiknya diapakan, Bu? Yang namanya hidup, Bu. Pilihannya ada dua nih. Hidup itu dipikirin atau dijalanin, Bu? Dijalanin sama dipikirin. Jalan sambil mikir. Atau mikir terus nggak jalan-jalan? Gimana kira-kira, Bu? Mikir terus. Akhirnya kita hidup teh berat. Gitu ya. Hidup teh rungsing. Hidup teh rudet, hidup teh riet, gitu ya. Ujung-ujungnya hidup teh lising. Naon, Bu, lising teh? Liar jeung pusing. Gitu, Bu. Karena kebanyakan dipikirin. Boleh nggak kita berpikir? Boleh. Itu sebabnya kenapa Allah mengulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran, lalakun tatakun, lalakun tafakarun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkannya? Yang ujung-ujungnya menjadi hamba yang sadar itu maksudnya gimana? Allah menginginkan setiap hambanya menjadi hamba yang ulil albab. Mau berpikir, tapi ulah seueuting mikir, mau ngalengkah kena. Gitu. Direncanakan harus. Punya cita-cita harus. Tapi cita-cita dan rencana sesuai dengan kemampuan. Kita pun diberikan, disifati oleh Allah kemampuan untuk mengukur. Contoh,
Dalam satu hari ukuran kita makan 3 piring. Kalau kita nggak disifati oleh Allah kemampuan untuk menakar dan mengukur, habak-habak kan tihang bu, kamarkaan weh, jadinya kekenyangan bu, gitu. Nah kan, begitulah manusia, mengpang, mengpeng, aji mumpung, mangpang mengpeng, gitu. Habak-habak weh. Pas kamarkaan, aduh ya Allah, kunaon wareg deui. Gitu. Ketika kita sudah menyadari bahwa ternyata kita tidak sebatas diciptakan, sampai ke titik kita diatur, dimiliki dan dikuasai sama Allah, maka kita akan tahu, oh, da porsi abi mah sadinten paling seueur, paling banyak dalam satu hari itu saya kuat hanya 4 piring saja. Tacan plus-plusnya, tacan plus baso, plus seblak, plus naon deui, mangga itu mah. Plus jus. Gitu ya. Plus cuanki, bisa nguan deh cuanki teh. Gitu ya. Tapi kita teh di situ mampu belajar, oh, ternyata dalam satu hari makan nasi saya hanya bisa paling banyak 4 piring. Pun ketika kita usia bertambah, makin banyak makin sedikit makan. Makin sedikit. Makin gemuk. Jadi tumbuhnya ke samping ya Bu ya. Gitu. Ya. Itulah ketika Allah sudah menyifati kita dengan sifat mampu mengendalikan, mampu mengukur, mampu menakar, maka Allah pun akan berikan sifat apa? Rasa tasyakur. Rasa syukur yang begitu besar. Alhamdulillah geningan. Ku bumi punya rumah 3 lantai. Garasi terisi 5 mobil. Alhamdulillah. Kontrakan 20 pintu. Alhamdulillah. Itu keadaan manis, Bu. Keadaan pahitnya, Bu. Kan ini menggunakan sudut pandang kita sebagai manusia. Atau kita pergunakan sudut pandang kita sebagai hamba. Sedangkan Allah senantiasa mengingatkan bahwa Allah akan mengisi kehidupan setiap hamba-hambanya senantiasa penuh dengan ujian. Agar apa? Kita mampu menjaga kesadaran tadi. Bahwa kita itu dimiliki sama Allah, bahwa kita itu diatur sama Allah, bahwa kita itu dikuasai sama Allah. Maka dari itu jalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Karena di dalam kehidupan ketika kita tahu yang menjadi tujuan, maka semangat kita untuk menjalankannya pun akan berkali-kali lipat. Itu sebabnya kenapa kita harus merencanakan dengan bercita-cita. Pamihirup di pikiran teras, kirang saya. Pamihirup main ngagas, teu sae oge. Pas digaskeun teh, hilap ngerem, neunggar, ngena. Gitu. Makanya konsep sebuah kehidupan adalah senantiasa kita menyerahkan segala sesuatunya. Diiringi dengan apa? Dengan upaya ikhtiar kita. Setelah kita kembali dari ikhtiar, apa yang harus kita lakukan? Tutup kembali dengan doa. Itulah bukti ketawakalan. Bukti keberserah dirian kita kepada Allah. Dan bukti bahwa kita senantiasa sadar. Nah, berbicara hamba tadi, abid, ditinjau dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu ya. Allah mengingatkan kembali. Kita lanjutkan surat Al-Alaqnya sampai ayat 8. Di ayat ke-6-nya Allah berfirman, "Kala inal insana layatgho." Yang terjemahannya, ketahuilah sesungguhnya manusia
benar-benar melampaui batas. Kok Allah tahu ya? Tahu dong, Allah yang menciptakan kita. Gitu. Kenapa manusia senantiasa melampaui batas? Di ayat ketujuhnya, ar-ra'ahus tagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Kita tinjau berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Di ayat ke-6 dan ke-7, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, berfirman perihal manusia. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, bahwa manusia itu adalah manusia yang mempunyai kesenangan, manusia yang mempunyai sifat jahat, manusia mempunyai sifat angkuh dan melampaui batas. Apabila ia melihat dirinya telah berkecukupan dan banyak hartanya. Itu tinjauan dari tafsir Ibnu Katsir terkait ayat 6 dan ke-7. Yang pada akhirnya Ibnu Katsir memberikan penjabarannya bahwa di dunia ini ada dua tipikal manusia, dua macam manusia yang dia dikendalikan oleh sifat rakus. Dua macam manusia itu yang seperti apa? Yang pertama, dia tidak akan pernah merasa puas ketika dia sedang menuntut ilmu. Yang kedua, manusia yang tidak pernah merasa puas ketika dia mengejar harta duniawi. Jadi dua hal yang tidak akan pernah membuat manusia puas. Yang pertama berbicara tentang ilmu, yang kedua berbicara tentang harta. Itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Dan pada akhirnya ketika berbicara keilmuan, ilmu yang sudah kita dapatkan, apalagi berbicara tentang ilmu kehidupan, kemana kita akan melangkahkannya, di mana kita akan mempraktekannya, dan untuk apa keilmuan tersebut kita dapatkan. Gitu. Berbicara tentang harta juga sama. Kemana kita membelanjakannya, dari mana kita mengupayakannya, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Itulah berbicara tentang dua sifat dan dua hal yang membuat manusia tidak akan pernah merasa puas. Gitu. Dan ditutup di ayat ke-8-nya, Allah berfirman, inna ila robbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah, kepada Tuhanmu lah kembali. Kita tinjau dengan kenyataan, dengan perjalanan yang memang sedang kita lakukan saat ini, sedang kita jalankan saat ini. Dengan dua kalimat, Bu, kalimat yang sederhana. Bu, bahasa Indonesianya mah, hidup kita saat ini sudah terasa atau baru merasa? Kita merasa hidup atau sudah terasa hidupnya? Kalau sama bahasa Sunda, Bu, atos karaos hirup teh atanapi raraosan kene. Karaos naona liurna. Karaos segala-galana, alhamdulillah. Yang pada akhirnya justru ketika sudah terasa saatos karaos kehidupan ini, kehidupan yang sedang kita perjalankan, semakin mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita dari Allah. Seharusnya
ketika kita mampu mentafakurinya, ketika kita mampu mentadaburinya, segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, segala bentuk cobaan yang Allah hadirkan seharusnya mendekatkan kita kepada Allah. Bahasa pesantrennya apa, Bu? Taqarrub ilallah. Karena realitanya baru dikasih soal ujian seperti ini, yang keluar apa, Bu? Sumpah serapah ataukah kalimat istighfar? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kejadiannya bisa kayak gini? Gitu. Tapi kita istighfari, Bu. Karena pasti ada hikmah yang Allah berikan di balik setiap musibah. Ada pesan yang Allah berikan. Hanya saja kadang ya tadi kita dikendalikan oleh ego kita. Kita dikendalikan oleh merekat doangnya kita. Jadi bukan beristighfar, malah protes sama Allah teh. Kenapa ya Allah? Hidup teh kieu-kieu wae, hidup teh gini-gini aja. Gitu ya. Yang akhirnya kita bukan semakin dekat, malah kita semakin jauh. Sedangkan berbicara kalimat sadar, menjadi hamba yang sadar. Apa sih, Bu, definisi dari sadar teh, Bu? Yang sudah kita tahu, Bu. Apa artinya sadar? Tidak apa? Tidak mengulang kembali, sadar teh. Ada lagi? Sadar tuh kira-kira apa, Bu? Tadi dari tetehnya bilang tidak mengulang kembali, sadar teh. Apa? Tahu diri. Ada lagi, Bu? Tahu diri, kondisi dan keadaan, gitu ya. Oke, ada lagi? Sadar? Eling. Ya, gitu. Eling. Bahasa kitanya apa? Waras. Gitu ya. Betul ya? Nah, secara definisi, sadar itu apa? Tahu, ingat akan sesuatu yang sedang diperjalankan dan yang akan dituju. Itulah definisi dari sadar. Tahu, ingat akan sesuatu yang sedang dijalankan dan yang akan dituju. Itu sadar temu. Tadi mah eling, tidak mengulangi, tahu diri, gitu ya. Ya, bahasa kita aja. Sadar teh untuk pingsan. Ya, tidak pingsan. Untuk gelo. Nah, itu sadar, gitu ya, bahasa kita tidak gila. Gitu. Ingat, senantiasa ingat bahwa kehidupan yang sedang kita perjalankan, tujuan akhirnya apa, Bu? Kematian. Atau kita akan hidup selamanya? Kan tidak, Bu. Itulah yang disebut dengan sadar. Maka menjadi hamba yang sadar adalah mampu menjalankan setiap lika-liku, dinamika, problematika, dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan penuh dengan rasa keberserah dirian. Ya Allah mah ngahadirkeun ieu teh. Ya Allah memberikan ini tuh untuk meningkatkan kualitas kita sebagai hamba. Maaf nih, punten-punten. Nah kita mah kadang-kadang manusia mah senang ngetes sesama manusia, senang menguji sesama manusia. Bahasa kekinian apa? Senang ngeprank gitu mah, Bu. Betul? Senang ngeprank. Tapi begitu kita diprank sama Allah, pundung gitu mah. Marah gitu. Ini kieu-kieu wae ya Allah. Ini gini-gini aja ya Allah. Tapi manusia senang ngeprank ke sesama manusia. Nah, itulah ternyata kenapa kita harus menjaga kesadaran kita sebagai hamba. Karena pada akhirnya
Allah yang akan membimbing, Allah yang akan membukakan jalan, Allah yang akan memproses kita. Gambarannya ketika Allah menciptakan dari alaqah, di Al-Quran kita bisa temukan prosesnya. Allah bentuk menjadi daging. Setelah menjadi daging, Allah ciptakan tulang belulang. Dan daging tersebut membungkus tulang. Yang pada akhirnya Allah berikan petunjuknya di surat At-Tin. Allah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 5. Dan manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Tetapi kesempurnaan tidak ada di diri manusia. Karena yang maha sempurna hanya Allah. Nah, sejauh mana Bu kita mau memaknai kedudukan kita sebagai hamba untuk menjalankan kehidupan ini tadi? Kalau hidup hanya sebatas dipikirin, belum pas. Kalau hidup sebatas dijalanin pun belum pas. Berarti kita rencanakan kehidupan kita sesuai dengan kemaksudan yang Allah inginkan, sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan. Senantiasa menjadi hambanya yang sadar. Hambanya yang sadar itu akan melalui proses dia meningkat, memperbaiki diri, dan senantiasa melayak pantaskan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Yang pada akhirnya, kenapa Allah memerintahkan jagalah hubungan, baik berbicara hablu minallah ataupun hablu minanas. Dan ada sebuah asar yang mengungkapkan, ketika kita memperbaiki sholat kita, hadisnya, ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu sebabnya Allah mengingatkan, banyak dalil yang menyebutkan ketika berbicara tentang sholat, jangan sampai kita menjalankan atau melaksanakan sholat, menegakkan sholat dalam keadaan fawailul lil musholin. Sholat tapi dalam keadaan lalai. Sholat dalam keadaan lengah. Yang paling sederhana gimana? Beres melaksanakan sholat, beres mendirikan sholat, punten-punten, maaf, masih ngegibah. Beres melaksanakan sholat, masih ngagentosan sendal. Kan canak nu sayena, icun awona gitu. Tapi bukan itu. Tapi ketika kita mampu memaknai bahwa sholat itu senantiasa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka kita akan senantiasa menjaga yang namanya jazakillah, menjaga kesadaran kita. Baik, sampai sini berbicara tentang menjadi hamba yang sadar, maka kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya. Sekarang teh asar jam berapa? 14.43, berarti punya waktu 5 menit kurang lebih untuk kita sharing. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga, baik terkait dengan kematerian ataupun di luar kematerian atau tema. Mangga, silakan. Teteh ditampi, mohon, mangga. Bismillah. Mohon. Ayat 30 ya? Mangga. Ya. Ya. Dia di ayat ke 44.
Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Ya. Patarasanana kumaha Ibu? Pertanyaannya gimana? Ya. 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 Ihsan. Terus. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, Rabbmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku hendak menjadikan khalifah, seorang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepadamu. Gitu. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman kembali, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, berarti nyata ya tadi. Bahasa Al-Quran, Bu, banyak bahasa perumpamaan. Gitu. Jadi tidak bisa kita artikan atau kita terjemahkan atau kita tafsirkan. Siapa pentafsir Quran yang sebenarnya? Kalau bukan Rasulullah. Gitu. Yang kita baca ini terjemahannya dan mereka pun orang-orang yang mahfuz. Kemaksudannya apa? Allah ingin memberitahukan kepada malaikat bahwa kelak di bumi ini akan ada makhluk yang namanya manusia yang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah. Apa definisi dari khalifah? Pemimpin. Berbicara pemimpin, mungkin nggak kita bisa memimpin orang lain sebelum kita memimpin diri sendiri. Yang pada akhirnya berkaitan tadi sama ayat 44-nya. Nah, betul. Akhirnya kenapa kita menyuruh, memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, sedangkan kita tidak mengerjakannya? Gitu. Sok enggal jang gerak sholat, enggal gelis gerak sholat. Contoh misalkan mau ke anak, mau ke adik, tapi kitanya anteng weh nonton TV, tapi kitanya anteng weh nyekrol handphone. Ari ke anak bawelnya minta ampun, gitu. Sedangkan anak melihat atau mencontoh siapa? Orang tuanya bukan. Nah, maka dari itu dengan ungkapan seperti ini, ulah waka nyiwit kabatur, saacan orang nyiwit sorangan, gitu. Makna yang paling sederhana kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi ketika Allah berfirman, ketika Allah menurunkan sebuah takdir, sebuah ketetapan, pasti akan ada rasa kita untuk, kalau di surat Asyam ayat 8 di situ fujuroha wa taqwaha, bahwa manusia itu senantiasa fujur dulu baru dia takwa, gitu. Di pasihan naon dikasih apa-apa, diberikan apa-apa sama Allah, kalimat yang pertama keluar apa, Bu? Kalau bukan duh, ada ulah ditambihan Allah, kamu ditambihan iya,
Aduh halah ieu. Oh, jangan. Jangan. Cukup nggak apa-apa. Tapi kemudian istighfari. Karena Allah tahu manusia itu fujur dulu baru takwa. Ya. Kita belajar mengikis aduh halah ieu. Aduh weh unggul. Ulah tos aduh, alah. Tos alah, iya. Jadi aduh alah iya. Tungtung nangke ngalagu bilihna gitu. Ya prinsipnya berarti sebelum kita menyuruh, memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, sudahkah kita menjalankan? Sebelum kita menyuruh orang lain melaksanakan perintah Allah, sudahkah kita melaksanakan? Karena makna dari Al-Baqarah ayat 44 itu, jangan sampai kita menjadi ibarat lilin. Kenapa? Menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri. Nyangan kabatur tapi ngaduruk nyalira gitu. Bilihna gitu ya Bu ya. Jadi makna yang Allah maksudkan bahwa Allah lebih mengetahui kalau di ayat 30-nya di surat Al-Baqarah ayat 30-nya itu Allah hendak menjadikan manusia, setiap manusia itu pimpin dulu dirinya sebelum dia memimpin orang lain. Nah, gambaran terkecilnya di dalam keluarga. Ada ayah, ada ibu dan ada anak-anak. Ketika ayahnya tidak ada, siapa yang menjadi pemimpinnya? Kalau bukan ibu. Gitu. Engkau hoyong gak dumurang kali. Katanya mau pengen punya anak soleh dan soleha. Tapi maaf, kita tafakur. Kita sebagai ayah sudah soleh belum? Kita sebagai ibu sudah soleha belum? Gitu kurang lebihnya. Gitu Bang Intan, nu tiasa kuwi diwalar sataacan orang tiasa ngemutan batur, emutan heula diri nyalira gitu. Ya, kita cukupkan Bang Intannya. Da waktu soge pas memasuki asar. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran murni datangnya dari Allah, adapun kehilafan, kekurangan murni datangnya dari widi sebagai Allah. Ulah kirang hapunten bila aya cariosan nu teu sapagodos. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu selanjutnya, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun yang menjadi niatan kita, senantiasa Allah bimbing dan Allah ridhoi. Gitu ya. Jaga kesehatan jiwa dan jasadnya, nanti fi amanillah dalam perjalanan pulang. Salam untuk keluarga di rumah, dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan berbagi kebahagiaan ya Besti, gitu ya. Akhirul kalam fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.